izin share screen kawan-kawan. Silakan Pak. Sudah kelihatan share screen saya kawan-kawan? Siap, kelihatan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan di hari Kamis ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kalau sudah siap-siap menerima kenyataan, sudah siap menerima kenyataan gitu ya. Oke. Halo Kamis, selalu optimis, yakinlah segala usaha kita di hari ini berbuah manis. Hari ini Kamis, tebarkan senyuman manis, buanglah tatapan sinis agar hidup terasa manis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis, tapi jangan kebanyakan promis. Terus berpikir optimis demi masa depan yang manis. Ya. Optimis kawan-kawan. Ya. Hari ini kawan-kawan sudah masuk di agenda kedua, agenda nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Setelah kemarin kurang lebih 2 hari kawan-kawan menerima materi di agenda 1. Ya. Dan hari ini hingga nanti tanggal 6 September, kawan-kawan akan memasuki agenda 2, agenda nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Kita awali pagi ini dengan berkenalan, karena orang tak kenal maka mari kita berkenalan. Izinkan sekali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yudil Hairi, saya biasa dipanggil Yudil. Ya, saya biasa dipanggil Yudil. Saya lahir di Banjarmasin 14 Agustus 1983, alamat rumah saya di Perumnas Kaitangi, Blok 4, Gang Panjang 13, nomor 72, RT 19 Banjarmasin. Pendidikan terakhir saya di S2 Magister Akuntansi Publik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Jabatan saya sedang dari suara ahli muda di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Nomor kontak saya di 0852 4933 5854, dan saya yakin setiap orang saat ini tidak hanya punya nomor kontak tapi juga punya nomor media sosial. Nomor media sosial saya di 0817 6793642, dan alhamdulillah pagi tadi sudah diajak bergabung oleh Pak Lukman untuk sama-sama selama agenda 2 bersama dengan kalian. Alamat email saya di muhammad.12@gmail.com, dan Mas yang punya IG silakan kalau ingin kita berteman, IG saya di @gens_hairi. Oke, sampai saat ini rasanya tidak adil kalau cuma saya yang dikenal oleh kalian, maka di sesi ini saya ingin tiap orang untuk memperkenalkan diri. Saya minta dari Mas Muhammad Azmil Alif dulu, setelah itu Mas Muhammad Azmil Alif dipersilakan untuk menunjuk teman selanjutnya untuk memperkenalkan diri. Mas Azmil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azmil Alif, lahir di Samarinda 12 Oktober 1990, tapi karena bikin akte kelahirannya di Balikpapan, jadi di KTP sampai sekarang ijazah Balikpapan, Pak. Pendidikan terakhir S1 Manajemen dengan gelar SE di Universitas Kaltara Tanjung Selor. Status sudah menikah. Mungkin sekian kali ya perkenalan saya pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin berikutnya nomor absen berikut dari saya. Nomor 27 ya. Mas Sidik, silakan. Ya, terima kasih Mas Ajis. Perkenalkan Pak, nama saya Sidik Purwantoro. Saya lahir di Tarakan 20 Maret 1992. Saya pendidikan terakhir itu ilmu pemerintahan dari Universitas Mula Warman Samarinda. Kemudian alhamdulillah saya sudah berkeluarga, istri baru satu dan anak juga satu, Pak. Ya, mungkin itu aja singkat aja perkenalan saya. Untuk selanjutnya mungkin ke nomor absen selanjutnya Mbak Lingling. Silakan. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Lingling. Saya lahir di Tarakan 26 Juli 93. Saya
unit kerjanya sekarang di Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. Sekian perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya nomor absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahira. Saya asal dari Sulawesi Selatan. Tanggal lahir saya 20 Januari 94. Saya lulusan S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya sudah berkeluarga, anak 1. Terima kasih. Selanjutnya ke nomor urut 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuga Mitra Hakiki. Saya lahir di Bulungan tanggal 15 Januari 1997. Saya merupakan lulusan jurusan Teknik Informatika dari ITS Surabaya. Saat ini saya ditempat tugaskan di Madrasah Sanawiyah Negeri Bulungan. Status saya CPNS. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Emi Edward untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Yuga dan terima kasih kesempatannya kepada Bapak Tutor. Perkenalkan, nama saya Emi Edward, usia saya 32 tahun, background pendidikan saya S1 yang pertama adalah perikanan dari Politeknik Negeri Jember, kemudian S1 saya yang kedua adalah pendidikan guru sekolah dasar. Dan alhamdulillah saya sekarang bekerja dan diterima sebagai CPNS di Kementerian Agama Kabupaten Malinau sebagai analis laporan hasil audit. Asal dari Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor. Sekian Pak, terima kasih. Selanjutnya nomor absen 22. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wanda Destiana Putri. Saya lahir di Tarakan tanggal 11 Desember 1991. Kemudian saya lulusan Universitas Borneo Tarakan, prodi Pendidikan Matematika, dan alhamdulillah saya diterima CPNS Kemenak, ditempatkan di MTS Malinau sebagai guru matematika. Selanjutnya nomor absen 23. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Inega Nanda Pertiwi. Lahir di Sukoharjo 17 Mei 1994. Lulusan Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Perpustakaan. Untuk saat ini, saya ditempatkan di unit kerja MTSN Malinau sebagai pustakawan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan Pak Jul Ardiansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jul Ardiansyah. Saya lahir di Salimbatu atau di Kabupaten Bulungan tanggal 29 November 1993. Saya lulusan dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan bimbingan konseling. Dan alhamdulillah kemarin saya keterima CPNS di Kemenak, tepatnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, unit kerja sekarang di MTS Negeri Malinau. Terima kasih. Selanjutnya perkenalan dari nomor 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina. Saya lahir di Sulawesi Selatan tanggal 20 April 1994. Saya lulusan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Manajemen Dakwah, dan untuk sekarang saya ditempatkan di unit Dinas Islam Kemenak Kabupaten Malinau.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sudah memperkenalkan diri. Ini luar biasa Pak Lukman, kelompok 3, angkatan 33 ini sepertinya orangnya tertib administrasi semua gitu ya. Berurutan gitu memperkenalkan diri sesuai dengan urutan. Yang tidak tertib administrasi ternyata saya gitu ya, tidak memulainya dengan nomor 21 dulu seperti seharusnya gitu ya. Nah, kayaknya udah terpola ini mungkin dari pertemuan pertama kemarin. Tapi bagus kawan-kawan, dilatih mulai sekarang untuk tertib administrasi. Baik, sekali lagi selamat bergabung di keluarga besar Kementerian Agama kawan-kawan. Saya ucapkan selamat karena kalian adalah orang terpilih, orang yang mampu mengalahkan ribuan orang di luar sana yang menginginkan jabatan kalian saat ini kawan-kawan. Karena itu syukuri apa yang sudah kalian dapatkan. Jangan sampai apa yang kalian dapatkan ini adalah sesuatu yang sia-sia. Jikalau memang niat, keinginan, cita-cita kalian, ataupun harapan orang tua kalian adalah menjadi seorang pegawai negeri sipil, ayo berjuang mulai sekarang. Tetapi kalau kalian setengah hati ataupun tidak ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil, angkat saja bendera putih mulai dari sekarang. Lapor kepada panitia, saya tidak ingin ikut latsar. Ya, jadi kalian tidak susah-susah berjuang, tenaga, pikiran, waktu, bahkan mungkin biaya. Karena sekali lagi saat ini saya yakin jam istirahat, jam tidur kalian itu tidak normal. Ya, tidak normal, seperti biasa. Ya, karena ada tugas dan lain sebagainya. Selain sebagai peserta latsar, kalian juga mungkin masih harus bekerja di unit kerja masing-masing, sehingga banyak waktu tersita untuk kegiatan ini. Dan sekali lagi, saat ini kita sedang berjuang, kawan-kawan. Kita sedang berjuang. Jadi tidak hanya kalian saja yang istirahatnya tidak normal, kami pun para narasumber juga tidak normal, gitu ya. Istirahatnya sejak latsar ini berlangsung. Karena selain mempersiapkan materi, kami juga memberikan penilaian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh peserta, yang dikumpulkan oleh peserta. Selain itu juga kami juga harus mengerjakan tugas sehari-hari. Silakan Pak Yudel dimulai lagi, Pak. Masih 2 orang lagi, Pak Lukman. Oh iya ya. Mas Sidik, nomor daftar hadirnya belum tertera. Wanda ya, yang belum bergabung.
tinggal Ibu Wanda lagi. Mbak Rinal, Mbak Wanda ada di sana? Sebentar Bapak, ini sudah mulai masuk. Tadi jaringannya agak susah, tapi ini sudah bisa kok. Oke. Bisa sambil monitor. Oke, kayaknya di awal kita belum baca doa ya, makanya terlempar semua ini. Mungkin silakan Mas Jul pimpin doa dong, biar kita nggak terlempar lagi. Oke, baik Pak. Ya, untuk seluruhnya, khususnya di kelompok 3 ini, sebelum kita memulai aktivitas di agenda 2 ini, marilah kita berdoa agar kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar sampai selesai. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Jul. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Oke, saya ingin ajak kawan-kawan warming up dulu. Silakan tebak dan jawabannya sekali out of the box kawan-kawan ya. Pertanyaannya, bila kita mau naik ke atas, kita harus memanjat 6 huruf kawan-kawan. Tangga, Pak. Tangga, satu jawaban. Yang lain? Calontong, calontong. Silakan kawan-kawan yang lain mungkin punya jawaban. Apakah tangga semua jawabannya? Mangga. Tangga. Mangga, mangga. Oh, mangga. Panjat pohon mangganya. Yang lain punya jawaban? Mbak Lingding punya jawaban? Sama Pak, tangga. Tangga. Oke. Kita buka saja kalau gitu ya. Bila kita mau naik ke atas, kita harus memanjatkan doa, kawan-kawan. Out of the box gitu ya, di luar kebiasaan. Ya, sekali kita juga harus berpikir di luar kebiasaan, kawan-kawan. Ya, jadi kita coba buka kotak kita agar bisa berpikir di luar kebiasaan. Satu lagi, buah apa yang rajin bangun pagi? 8 huruf 2 kata. Apel pagi, Pak. Apel pagi. Yang lain? Sama Pak, apel pagi. Salah. Ini buah yang rajin bangun pagi itu apel pagi ya. Betul sekali kawan-kawan. Oke. Tadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Rindang. Rindang. Oh, Rindang. Nanti kalau klasikal, tolong ingatkan saya ya. Insya Allah ada sedikit kenang-kenangan karena berhasil menebak ya. Dasar klasikal. Oke, baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Agenda 2, ada 5 mata pelatihan yang sudah kawan-kawan pelajari. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau lebih dikenal dengan singkatan sebutan ANEKA. Ya. Akuntabilitas itu tujuannya diharapkan memutuskan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sementara nasionalisme diharapkan peserta mampu mengaplikasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Etika publik, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Komitmen mutu, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovatif, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta anti korupsi. Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah dan jujur, serta mampu mencegah terjadinya korupsi dengan nilai dasar anti korupsi. Dan semua itu kawan-kawan saudara-saudara CPNS Kemenak sudah mendapatkannya di materi atau di pada saat MOC. Sampai mana sudah proses progres MOC kalian? Sudah selesai semua? Belum semua sih, Pak. Belum. Ada yang sudah mengerjakan evaluasi akademik? Oh, kalau evaluasi akademik sudah sih. Sudah. Tapi materi belum habis tuntas dibaca. Iya, ada syarat minimal trofi berapa itu, setelah baru itu bisa ngerjakannya. Akademik yang sisanya itu masih proses, Pak. Sudah untuk berapa dapat semua trofi? Sudah berapa trofi didapatkan? Lupa terakhir, Pak. Yang jelas syarat minimal untuk apa, untuk tesnya itu sudah, Pak. Jadi saya bisa ikut. Yang lain? Tapi untuk agenda 2 ini sudah dipelajari ya? Sebagian sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Mas Emi. Masih. Kalau gitu kita lanjutkan. Tujuan penelitian agenda 2 ini membekali peserta dengan nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat, yang meliputi 5 kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjadi tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi, dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Amanah pembelajarannya sendiri, seluruh mata pelatihan tersebut dirancang dan disampingkan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda nilai dasar PNS dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Ini kurang lebih deskripsi dari masing-masing mata pelatihan. Intinya di akuntabilitas kawan-kawan sudah menerima pengertian aspek pentingnya tingkatan, terus mekanisme untuk jelas dalam konteks dan menjadikan PNS yang berakuntabel. Kemudian ini indikator nilai akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kejelasan. Harapan saya kalian semua minimal tahu dulu indikator-indikator yang ada di mata pelatihan agenda kedua, syukur-syukur hafal ya, karena nilai-nilai inilah, nilai-nilai dasar inilah yang nanti akan kalian praktekkan, kalian aplikasikan, kalian implementasikan pada saat kalian melaksanakan aktualisasi habituasi, ya, aktualisasi habituasi, dan harapannya tidak hanya selama aktualisasi habituasi, tapi selama kalian menjadi PNS, maka nilai-nilai dasar ini harus tetap kalian terapkan dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Ini nasionalisme, sekali lagi kalian diajarkan tentang nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, dari sila pertama sampai sila kelima, kemudian juga fungsi ASN itu sebagai penyelenggara publik, pendekatan besar bangsa dan pelayanan publik, etika publik, kalian juga sudah dibekali tentang kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk kode etik dan implementasinya, ya. Kemudian ini indikator nilai etika publik, gitu ya. Ada jujur, terbuka, tulus, sopan santun, menjaga informasi, hormat, bertanggung jawab, serta adil, ya. Selanjutnya ini komitmen mutu, ya, sekali lagi kalian juga sudah dibekali dengan yang namanya bagaimana penyelenggaraan perilaku baik, proses dan produk yang bermutu, SDM aparatur berkomitmen mutu, memahami konsep komitmen mutu, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, serta membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini 7 indikator nilai komitmen mutu. Ada efektif, efisien, inovatif, mutu, adaptif, responsif, serta perbaikan berkelanjutan. Ada anti korupsi. Di sana kalian sudah diberikan pemahaman atau materi tentang kesadaran anti korupsi, niat, semangat, dan komitmen untuk jauh dari korupsi, membangun sistem integritas, dan
Sekali lagi, di anti korupsi juga ada nilainya, ada 9 indikator nilai anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan disiplin. Sekali lagi, 5 mata pelatihan yang ada di agenda 2, nilai-nilai dasarnya harus kalian pahami, kalian kuasai, agar ketika merancang, membuat aktualisasi, mengerjakan aktualisasi, kalian bisa dengan mudah mengerjakannya. Oke, sekarang saya ingin ajak kawan-kawan semua untuk bermain. Ya, nanti setiap orang silakan untuk memilih nomor. Satu orang dapat satu nomor. Ya, satu orang dapat satu nomor. Ya. Dan kita mulai saja. Sorry, ini belum saya aktifkan ya. Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Pak. Oke. Ini pair ya, bukan saya yang menentukan, tapi mesin ini. Jadi siapa yang duluan dapat undian ini, silakan untuk memilih nomor duluan. Bismillahirrahmanirrahim, kita putar saja. Rindang Imega, sudah bergabung? Ya, sudah bergabung ya. Mbak Rindang. Mbak Rindang, silakan pilih nomor 1 sampai 10. Mau nomor berapa? 7, Pak. 7. Ada alasan kenapa jadi memilih nomor 7? Karena suka aja gitu ya. Iya. Oke, 7, kita buka kotak nomor 7. Yakin tidak ingin merubah? Insya Allah yakin. 7. Oke, dalam modul nasionalisme dikatakan ASN sebagai pelayan publik. Salah satu poinnya adalah profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tolong berikan contoh dari poin bagaimana bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Baik, Pak. Saya jawab sekarang nih. Oke, Ya. besok juga boleh. Baik, setiap PNS atau ASN harus mempunyai integritas dan bersikap profesional. Berarti artinya itu setiap PNS memiliki pemahaman dan kesadaran untuk memperlakukan warga secara profesionalitas. Sepertinya contohnya adalah saya sebagai pustakawan. Berarti saya harus melayani siswa-siswa jika ingin melakukan literasi informasi, peminjaman buku, pengembalian buku, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, kok selesai hilang? Jadi kita harus paham apa sih tupoksi sebagai seorang ASN tersebut. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rida. Betul kawan-kawan ya. Sekali lagi, sekarang ini kita adalah seorang PNS, kawan-kawan. Ya, saya tidak ingin menyebut kalian CPNS, tapi kalian sekarang adalah PNS, karena Allah bilang itu kanlah berprasangkalah yang baik-baik. Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku, maka kita harus berprasangka yang baik-baik ya. Yakinkan bahwa pada diri kalian adalah seorang PNS, kalian mampu melewati proses kelatsar ini dengan baik, sehingga kalian lulus dan nanti berhak untuk mendapatkan 20% yang belum menjadi hak kalian. Ya, karena itu ayo berprasangka baik, dan sekali lagi kalian seorang PNS ketika melakukan pekerjaan ya dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan profesional dan berintegritas kawan-kawan ya. Dalam memberikan pelayanan jangan pernah memberikan pelayanan dengan cara memilih-milih orang dalam memberikan pelayanan. Ketika yang datang adalah orang berada, orang mampu, orang kaya, maka pelayanannya lebih.
Tetapi jika orang yang datang adalah orang yang ekonomi ke bawah, menengah ke bawah, maka pelayanannya biasa-biasa saja, bahkan terkadang dicuekkan gitu ya. Hindari hal-hal seperti itu kawan. Kemudian berintegritas itu salah satu pengertian integritas adalah apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi tidak ada dusta antara perkataan dengan perbuatan. Jadi sama. Dan sekali lagi kita PNS diatur oleh yang namanya kode etik, kode jabatan, kode sikap dan perilaku, kawan-kawan ya. Jadi itu tambahan dari saya. Selanjutnya kita mainkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Wanda sudah bergabung ya? Oke. Mbak Wanda mau pilih nomor berapa? Pilih nomor 1, Pak. Nomor 1. Tidak mau merubah? Insya Allah tidak. Ya, oke. Kita buka kotak nomor 1. Apa contoh penerapan nilai akuntabilitas di instansi Anda? Jadi nanti ketika kawan Wanda sudah kembali menerima materi akuntabilitas dan sebagainya, apa yang akan Wanda lakukan dalam melakukan penerapan nilai akuntabilitas di instansi Wanda? Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi untuk menjawab persoalan ini, saya kembali mengingat tentang akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas untuk menjadi seorang PNS yang akuntabel itu kita diharapkan untuk dapat mengambil keputusan secara tepat apabila kita dihadapkan pada kepentingan. Nah, kemudian juga tidak terlihat serta dapat melayani masyarakat, khususnya seperti saya ini adalah seorang guru, melayani siswa-siswi saya secara maksimal, secara adil, tidak membeda-bedakan, kemudian memberikan pengajaran kepada mereka seperti yang Bapak katakan tadi, walaupun kita tanpa memandang status sosialnya, seperti itu, Pak. Dan mungkin tambahan juga harus profesional, yaitu mengembangkan kemampuan dalam hal mengajar, yaitu contohnya adalah menerapkan metode pembelajaran yang inovatif agar anak-anak tidak bosan dalam kelasnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kawan-kawan. Ya, akuntabel. Apa sih akuntabel itu, kawan-kawan? Dapat dipertanggungjawabkan, Pak. Dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan, intinya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi masing-masing di unit kerja masing-masing kan kalian sudah punya tupoksi masing-masing. Yang guru seperti yang Wanda gambarkan tadi, ayo ketika bekerja apa yang dikerjakan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Misalkan dalam membuat RPP tidak sembarangan membuat RPP, buatlah sesuai aturan. Bagaimana membuat RPP yang sesuai aturan. Jadi ketika ada pemeriksaan maka bisa dipertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan ya. Dan seterusnya kawan-kawan di pustakawan juga ya, bagaimana mengelola perpustakaan dengan baik ya, harus bisa dipertanggungjawabkan semua yang dikerjakan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ups. Selamat. Mas Jul. Hampir saja Mas Emi gitu ya. Mas Jul mau pilih nomor berapa? Silakan Mas Jul, mau pilih nomor berapa? Suaranya tidak terdengar, Mas Jul. Suaranya masih belum kedengaran, Pak. Sudah masuk, Pak? Ya, oh ya, silakan. Walaupun kecil gitu ya. Nomor 3, Pak. Nomor 3, Mas Jul.
Ya. Tidak mau merubah ya? Tidak, Pak. Oke, kita bawa kata nomor 3. Apa contoh penerapan nilai etika publik di instansi Anda? Ya, jadi sama seperti tadi, kira-kira pada saat Mas Jul berada di lingkungan kerja, nilai etika publik yang ingin diterapkan seperti apa? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Etika publik, ya, berbicara masalah etika, tentu kita mengedepankan masalah sikap atau tata krama atau perilaku. Bagaimana kita beretika publik, khususnya di tempat kita bekerja. Di tempat saya bekerja, saya sebagai guru BK, tentunya dominan etika publik yang saya laksanakan adalah kepada siswa atau orang tua wali murid. Saya tidak memandang beda, saya perlakukan semua sama dan adil. Begitu juga dalam penerapan saya sebagai guru BK, saya juga memberikan materi tentang etika. Bagaimana etika murid terhadap guru mata pelajarannya, dan bagaimana juga etika murid-murid dengan teman sebayanya, baik teman sekelas, adik kelas, maupun kakak kelasnya. Jadi saya selipkan juga dalam pemberian materi saya di khususnya bimbingan konseling pada layanan klasikal. Mungkin itu Pak jawaban saya. Oke, makasih Mas Jul. Kebetulan Mas Jul juga guru BK ya. Ini juga satu PR besar, Mas Jul dan kawan-kawan. Lihat etika generasi penerus, lihat etika anak-anak sekarang. Jauh sekali beda dengan etika kita waktu zaman kita dulu. Ya, kalau dulu kan kita sama orang tua diajarkan ketika mau salim mencium tangan orang tua itu di sini kan, di hidung. Tapi sekarang lari, pindah beberapa sentimeter ke atas. Pindah beberapa sentimeter ke kanan, pindah beberapa sentimeter ke kiri, ya. Belum lagi ketika kita lewat di hadapan orang tua, ya, kita diminta untuk menunduk dan mengucapkan permisi, ya kan? Tapi lihat sekarang anak-anak zaman sekarang, mereka dengan seenaknya lalu lalang tanpa permisi, bahkan sambil lari-lari, gitu ya. Dan ini tugas kita semua sebagai orang tua untuk terus menjaga, mengingatkan etika terhadap anak-anak kita gitu ya, generasi penerus bangsa. Dan tidak hanya etika gitu ya, yang perlu diperhatikan juga ada yang namanya etiket gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana cara berpakaian, kawan-kawan. Ya, bagaimana cara berpakaian. Kita PNS diatur ya dalam cara berpakaian ya. Mungkin kawan-kawan juga di sana diatur. Misalnya Senin Selasa menggunakan pakaian apa gitu. Rabu, Kamis, Jumat pakaiannya apa. Kalau kami di sini Senin Selasa itu putih hitam. Ya, putih hitam Senin Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Rabu, Kamis itu batik atau sasirangan. Jumat itu bisa batik, sasirangan, pakaian olahraga ataupun baju muslim. Jadi menyesuaikan. Nah, itu kan sudah ada aturan tuh etiket berpakaian. Jadi ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Ya, sekali lagi itu kawan-kawan yang perlu diingat. Karena kenapa harus diikuti? Karena kalian ini adalah pendatang baru di lingkungan kerja masing-masing. Ya, banyak mata yang memberikan penilaian terhadap perilaku kalian. Banyak mata yang memberikan penilaian terhadap disiplin kalian, kawan-kawan. Ya, jadi banyak orang yang bisa menilai bagaimana kalian sebagai pendatang baru, sikap kalian sebagai pendatang baru, disiplinkah, loyalkah, beretikakah, ya. Jadi perhatikan itu, kawan-kawan. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Sakinah, ya. Mbak Sakinah mau pilih nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Apa contoh penerapan nilai nasionalisme di instansi Anda? Baiklah. Menurut saya penerapan nasionalisme itu sendiri bagaimana kita bisa memiliki pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan bagaimana kita bisa menanamkan dalam diri kita sebagai seorang ASN kecintaan terhadap tanah air.
Adapun saya sebagai penyuluh agama, tentunya ketika saya memberikan penerangan kepada masyarakat, saya harus mengimbangkan antara urusan agama maupun urusan negara. Saya harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita tidak selamanya harus berpatokan hanya kepada agama, karena kita di Indonesia ini memiliki ideologi yaitu Pancasila. Jadi di antara keduanya itu harus seimbang, sehingga kita sebagai ASN, khususnya di Kementerian Agama, harus memiliki sikap yang moderat dalam beragama. Mungkin yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sakinah. Kawan-kawan, di nasionalisme itu ada nilai religi, ada nilai kerjasama, ada nilai saling menghormati, ada nilai konsultasi, musyawarah, adil, menghargai orang lain, dan diskusi. Ya, diskusi. Nah, kalian sekali lagi sebagai pendatang baru, tentu di tempat unit kerja masing-masing itu ada berbagai orang dengan tipikal yang berbeda-beda, dengan watak yang berbeda-beda, dengan latar belakang daerah yang berbeda-beda, ya. Karena itu coba belajar untuk terus saling menghormati, menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain. Ketika contoh gini deh, apakah kalian sudah mengalami hal seperti ini, kawan-kawan? Kalian diminta untuk mengerjakan tugas oleh para senior, tugas senior. Sering, Pak. Sering, Mas Emi. Nah, itu kan, itu kita dituntut untuk menghormati senior gitu ya. Satu sisi untuk menghormati senior. Nah, ketika kita mendapatkan hal seperti itu, maka kalau di agenda satu itu ada yang namanya kecerdasan emosi, kawan-kawan, di materi kesiapsiagaan bela negara, kalau saya tidak keliru. Ada materi kecerdasan emosi. Nah, di situ emosi kita ditantang, apakah kita bisa mengelola emosi kita atau tidak pada saat mendapatkan hal seperti itu. Ketika kita dimintai tolong, diminta untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya bukan tugas kita, maka emosi kita berbicara. Ketika emosi kita tidak baik, kita bisa saja melawan. Ya. Tetapi kalau kita bisa mampu mengelola emosi kita dengan baik, kita mampu mengeluarkan kata-kata, menyusun kata-kata dengan baik. Katakan iya kalau memang kalian bisa, kawan-kawan, dan katakan tidak kalau memang kalian sudah berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jangan langsung menolak, belum apa-apa langsung menolak gitu ya. Jadi hargai dulu orang lain, kalian coba saja dulu, ya, karena siapa tahu itu merupakan suatu ujian, itu tes, mau ngetes kalian, apakah kalian ini bisa diajak kerjasama atau tidak, apakah kalian ini bisa berkonsultasi atau tidak berkaitan dengan tugas itu. Jadi sekali lagi kawan-kawan, nanti terapkan sesuai dengan nilai-nilai yang nanti ada di setiap mata pelatihan di agenda 2, kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, Mas Sidik. Ya. Silakan Mas Sidik. Mau pilih nomor berapa? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Ya. Apa contoh penerapan nilai komitmen mutu di instansi? Jadi menurut saya Pak, komitmen mutu itu kan kita saya Pak selaku arsiparis Pak ya. Jadi dalam melaksanakan tugas saya untuk menata kearsipan itu Pak, kita harus mempunyai konsep di mana kita harus menata dulu, kemudian membuat urutan-urutannya agar semuanya itu nanti berjalan dengan efektif dan efisien. Pada saat kebetulan saya Pak mengurus arsip dari kepegawaian yang di mana awal saya masuk itu sangat berhembus sekali. Nah, dengan adanya saya sebagai arsip-arsip ini, saya sudah memanage dan saya menggunakan KMA nomor 44 tahun 2010. Jadi pada saat pencarian arsip ini, jadi sudah mudah Pak. Jadi tinggal mencari kode saja, kita sudah menemukannya. Jadi dengan kinerja seperti itu, kita dapat dengan mudah mengerjakan itu dengan efektif Pak. Jadi tidak lagi bisa mencari berkas. Saya tidak berkas kayak contoh SKP gitu kan Pak. Biasanya orang buka lagi satu-satu. Nah, dengan saya terapkan KMA ini,
semua berjalan dengan efektif, di mana kodenya itu adalah di 04.1 tentang penilaian. Nah, jadi komitmen mutu itu kita adalah mempersiapkan semuanya, mengkonsep agar semua berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan itu agar menciptakan mutu penyelenggaraan yang baik. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Mas Sidik. Mas Sidik Ya, Pak. di Bulungan ya? Iya, Pak, di Bulungan, Pak. Pak Lukman masih ingat kapan kita PDWK di Bulungan, Pak Lukman? 2000 berapa ya? Kami ada PDWK di Bulungan, dan kebetulan PDWK-nya adalah tata persuratan kalau tidak salah. Tahun berapa Pak Lukman tata persuratan kita di Bulungan PDWK? Mungkin 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya. Jadi ya, kemarin tata persuratan juga berkaitan dengan pengarsipan ya. Kita ajarkan bagaimana cara mengarsip dengan KMA 44 tahun 2010. Dan salah satu dari bentuk penerapan komitmen mutu adalah berinovasi, kawan-kawan. Ya, berinovasi ya. Karena inovasi itu muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Nah, salah satunya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sidik tadi. Apakah sekarang pengarsipannya sudah digital, Mas Sidik, di sana? Begini, Pak, kalau mengenai digital saya masih bertahap dikarenakan sarana prasarannya masih kurang, Pak. Ya, Oke, itu yang mantap. terjadi kondisi yang sekarang. Iya, artinya Jadi sudah saya, ada perubahan gitu ya dibandingkan dulu dengan hadirnya Mas Ya. Sidik. Artinya Mas Sidik sudah berinovasi. Sekali lagi, inovasi itu kawan-kawan dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Metode kerja sudah diterapkan oleh Mas Sidik, dan yaitu tadi sekali lagi banyak cara untuk berinovasi, kawan-kawan. Kalian adalah pendatang baru, kalian adalah anak-anak milenial, generasi milenial yang ke tingkat pengetahuan teknologi informasinya, tingkat kekreativitasannya itu jauh dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, tunjukkan bahwa kalian bisa berkomitmen mutu, salah satunya dengan menemukan inovasi-inovasi yang bisa membantu kelancaran dalam bekerja. Tadi Mas Sidik sudah berikan gambaran, terus kawan-kawan yang mungkin di perpustakaan, di madrasah juga bisa, kawan-kawan di kantor pembinaan agama juga bisa berinovasi, dan mungkin nanti salah satu inovasi itu bisa terwujud dalam pelaksanaan aktualisasi, dalam laporan aktualisasi yang akan kalian susun nanti, kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi terus berinovasi untuk kemajuan satker masing-masing. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 5 orang lagi. Mas Emi. Ya, siapa? Mas Emi, mau pilih nomor berapa? Tadinya mau nomor 1, Pak, tapi karena sudah diambil sama Mbak Wanda, nomor 10 aja. Tak apa-apa. Biasa orang bilang, ya yang penutup tuh yang paling bagus. Kita buka kotak nomor 10. Dalam komitmen mutu ada yang namanya pendekatan inovasi, bagaimana penerapan inovasi yang akan kawan lakukan di tempat kerja. Nah, kalau di tempat kerja Mas Emi sendiri, kira-kira apa sih yang ingin dilakukan untuk inovasi ini? Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi tadi merujuk pada pembahasan Bapak bahwasannya inovasi itu adalah sesuatu yang baru yang bisa menjawab tantangan zaman, sehingga nilai dari efektif dan efisiensi itu bisa jadi lebih maksimal. Nah, salah satu contoh yang sudah diterapkan di daerah kami, khususnya di Kanwil, adalah presensi online. Saya dapat katakan itu adalah sesuatu yang inovatif. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi melakukan tanda tangan absensi secara manual, tetapi kita sudah berjalan dengan teknologi. Artinya ketika kita melakukan absensi, kita bisa tepat waktu, terus jelas sekali, artinya jelas sekali yang melakukan absen siapa, artinya tidak ada kedustaan lah untuk manipulasi. Jadi mencegah salah satu bentuk korupsi di internal pegawai seperti itu, Pak, korupsi waktu. Maksud saya seperti itu. Nah, itu salah satu inovasinya, dan mungkin ke depan bisa saya rancang untuk inovasi yang sesuai dengan tupoksi saya adalah juga yang berkaitan dengan teknologi saat ini. Artinya karena saya seorang analis laporan hasil audit, akan lebih baik apabila pelayanan analis laporan saya lakukan bisa dilakukan secara jaringan juga, Pak, secara teknologi juga. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan beberapa pihak untuk membuat suatu aplikasi yang bisa
mencakup kinerja saya supaya lebih maksimal seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Emi. Nanti kalau itu bisa diwujudkan, artinya bisa bekerja sama dengan instansi lain, maka Mas Emi itu sudah menerapkan yang namanya mata pelatihan Whole of Government gitu ya, OG, bekerja sama dengan instansi lain di luar instansi kita, ya, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Sekali lagi, jaringan mendukung Mas Emi untuk melakukan hal itu? Jaringan sedang diusahakan mendukung Pak, karena Malinomi memang terkenal jaringan internetnya susah sekali. Jadi ya itu salah satu kendala, tetapi saya rasa teknis saja apabila bisa dikoordinasikan secara baik dari lini masing-masing organisasi seperti itu. Pak Irhamsah masih di sana? Pak Irhamsah sudah tidak. Kemana beliau sekarang? Saya lupa di KTP apa di. Oh, udah pindah ya? Provinsi. Saya juga alhamdulillah sudah pernah berkunjung ke Malinau gitu ya. Ya, bagaimana Pak? Ya. Kondisinya? Enak gitu ya. Enak, ya? Di jalan itu bisa rebahan gitu. Motornya rebah Pak. Saya dengan Mas Jul itu udah berapa kali itu Pak? Dengan Mas Jul berapa kali itu jatuh? Pak, terima kasih Pak. Iya, makasih Mas Emi ya. Tadi kalian sekali lagi kawan-kawan bisa berinovasi, temukan sesuatu yang baru untuk instansi kawan-kawan gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih 4 orang lagi. Oke, Mas Yuga. Mas Yuga mau pilih nomor berapa? Nomor 5, belum kan Pak? Nomor 5, belum. Oke, kita buka kotak nomor 5. Contoh penerapan nilai anti korupsi di instansi Anda. Menurut saya, contoh penerapan anti korupsi itu kan termasuk dari KKN. Ya. Jadi contoh yang saya ambil itu karena saya di MTSN itu adalah saat kegiatan penerima siswa baru, di mana di situ siswa calon peserta didik itu harus diberikan hak yang setara. Kan biasa ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Nah, walaupun ada peserta didik yang dikenal orang tuanya oleh pegawai di madrasah sini, semuanya itu harus diberikan yang setara. Intinya tidak boleh diperlakukan spesial, apalagi langsung diluluskan tanpa mengikuti tes begitu. Semuanya harus adil dalam pelaksanaan PPDB gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Yuga. Jadi korupsi itu kalau menurut pembagian undang-undangnya ada 7 tindak pidana korupsi kawan-kawannya. Nah, saya yakin kawan-kawan sudah baca gitu ya. Ada suap menyuap, ya, ada penggelapan dalam jabatan, ada yang namanya gratifikasi dan lain sebagainya ya. Yang mungkin akan sulit kita hindari itu adalah suap menyuap dan gratifikasi. Apa yang dicontohkan Mas Yuga tadi bisa terjadi suap menyuap gitu ya. Nah, ingin anaknya dimasukkan dalam madrasah, sementara kalau hitung-hitungan penilaian itu tidak masuk gitu ya. Dan ini tantangan buat Mas Yuga dan kawan-kawan ya. Apakah bisa tetap berintegritas, bekerja secara profesional gitu ya. Bahwasanya memang karena nilainya tidak mencukupi, tidak sesuai standar, maka tidak bisa walaupun diiming-imingi amplop besar gitu ya, amplop besar ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, kalian adalah pendatang baru. Harapannya adalah kalian mampu membawa wajah baru, perubahan baru, khusus di Kementerian Agama, di lingkungan kerja masing-masing. Jangan sampai stigma bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian yang korupsi, gitu ya. Karena mohon maaf, gitu ya, banyak sekali sudah contoh-contoh terjadinya KKN yang berkaitan dengan Kementerian Agama, ya. Dan saya yakin kawan-kawan mengetahui hal tersebut. Karena itu sebagai pendatang baru, ayo rubah stigma itu bahwa kalian adalah bukan mereka oknum-oknum yang melakukan hal seperti itu. Kalian adalah orang baru yang benar-benar bersih dalam bekerja, profesional dalam bekerja. Ya, itu harapan saya. Oke, kita lanjutkan lagi. 3 orang lagi.
Nah, Mbak Lingling. Mbak Liling mau pilih nomor berapa? Nomor 6, Pak. Nomor 6. Nomor 6, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Kebetulan saya di Kementerian Agama Kabupaten Bulungan ini sebagai peranata komputer. Nah, di mana saya mempunyai akses untuk memegang data dan melihat data. Nah, tanggung jawab saya sebagai ASN yang akuntabel adalah bagaimana saya menjaga kerahasiaan data tersebut dan memberikan data itu secara transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi, menjaga kerahasiaan data, memberikan informasi yang valid, dan tentunya untuk melakukan segala pekerjaan, memenuhi permintaan maupun dari masyarakat, dari pegawai yang lain, bagaimana saya memberikan informasi yang betul-betul valid, tidak memberikan informasi tersebut secara keluar instansi ataupun ke internal, seperti itu, Pak. Oke, jadi betul Mbak Liling ya, artinya bertanggung jawab dengan data yang ada pada Mbak Liling. Tidak Ya, bisa benar. sembarangan orang bisa mendapatkan data tersebut ya, sesuai datanya diberikan sesuai kepada instruksi pimpinan gitu ya. Masih Pak Hamzah jadi kepalanya? Masih, Pak. Masih. Nanti titip salam sama beliau ya. Baik, Pak, siap. Oke. Jadi sekali lagi kawan-kawan bekerja, bertanggung jawablah terhadap pekerjaan gitu ya. Dan ya itu tadi, walaupun orang ada yang meminta data, tapi kalau orang itu sebenarnya tidak berhak, maka kalian harus bertanggung jawab ya. Kalaupun nanti sampai kalian memberikan data tersebut kepada orang yang tidak berhak, maka ketika ada pemeriksaan, kalian pun siap harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kalian, apa yang sudah kalian lakukan. Jadi hati berani berbuat, berani bertanggung jawab, kawan-kawan. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. 2 orang lagi. Mas Asmil. Nah, Mas, 8 atau 9? 9, Pak. 9. Kompetensi etika tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Nah, ini tuntutan etika publik dan kompetensi, kira-kira contoh tentang hal ini seperti apa, Mas? Sebentar saya pahami dulu Pak ya kalimatnya. Cukup panjang. Publik dan kompetensi, tuntutan etika publik dan kompetensi. Banyak pejabat tuh yang tidak peka, tidak peduli, diskriminatif, tidak menerapkan nilai-nilai kejujuran dan sebagainya. Nah, kira-kira contoh tentang hal ini seperti apa? Apa maksudnya ini mencontohkan pejabat yang tidak peka atau contoh pejabat yang tidak peka. Oh begitu. Contoh pejabat yang tidak peka terhadap ini Pak ya, masyarakat kalangan bawah Pak ya. Iya, tidak peduli dan diskriminatif. Oke, saya beberapa kali mendengar atau melihat langsung peristiwa-peristiwa di mana ada beberapa pejabat dari beberapa instansi yang menurut mereka mungkin ini sederhana, tapi bagi orang yang menjadi korbannya itu betul-betul sebuah pukulan ya, karena ketidakpedulian dan diskriminatif dari pejabat tersebut. Misalnya saja ketika saya pernah mendengar ada penerimaan di suatu instansi di mana nama orang yang lulus itu si A, tapi ketika pemanggilan peserta yang lulus yang dipanggil si B.
sehingga si A tidak terima dan sempat terjadi gonjang-ganjing lah istilahnya atau keributan terkait penerimaan peserta tersebut. Itu salah satu contohnya, sehingga berdampak pada instansi si pejabat tersebut, karena si A tidak terima sampai dilaporkan ke pihak-pihak terkait, sehingga jalan tengahnya mau tidak mau akhirnya si pejabat mengalah, dan saya kurang tahu informasinya tentang pejabat tersebut. Itu salah satu contohnya, di mana mungkin karena ketidakpedulian si pejabat kepada masyarakat kalangan bawah, sehingga mungkin saja si B ini karena keluarganya atau kenalannya atau kenalan dari kenalannya, sehingga si B diterima, sementara si A yang sudah berjuang keras untuk memenuhi persyaratan untuk diterima ini seperti disia-siakan, karena itu tadi seperti yang disampaikan tadi, kurangnya etika publik dan kesadaran si pejabat tersebut, Pak. Oke, terima kasih Mas sudah memberikan contoh ya, contoh yang terjadi di sekitar sampean. Dan kalau kita ingat sekali lagi kawan-kawan, nanti kawan-kawan juga insya Allah akan menjadi seorang pejabat. Jadi tapi tidak harus menjadi seorang pejabat ya, kita beretika ya. Sebagai seorang PNS saat ini pun kita harus beretika, Pak, ya, beretika. Kita harus peka, kita harus peduli, kita tidak boleh diskriminatif ya. Nilai-nilai dari etika kita laksanakan, jujur, solidaritas, keadilan, kesetaraan itu tetap harus kita terapkan, kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan masih ingat gitu ya, beberapa minggu yang lalu itu mungkin ada yang nonton Mata Najwa gitu ya, yang salah satu topiknya yang diangkat itu adalah keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan. Ya, di sana membandingkan ya apa yang diterima oleh hukuman yang diterima oleh masyarakat biasa dengan pejabat ya. Salah satu yang jadi perbandingan itu adalah Ibu Rismaya gitu ya, ibu di Bone, Sulawesi Selatan yang terjerat kasus pencurian, ditahan bersama anaknya karena masih menyusui. Bandingkan ketika hal yang sama dialami oleh Jaksa Pinangki ya, Jaksa Pinangki terdakwa kasus suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang dijatuhi hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara hanya karena alasannya sedang merawat anaknya gitu ya, menyusui anaknya. Nah ini kan boleh dikatakan tidak peka, tidak peduli sang hakim. Kemudian juga kasus mantan Menteri Sosial ya yang melakukan penyuapan terhadap dana bansos ya, yang sekali lagi tuntutannya itu 11 tahun penjara, tetapi karena salah satu alasan majelis hakim memperingan hukumannya karena dia sudah bahasanya ya, dikatain, dibully oleh netizen, oleh masyarakat, sehingga hukumannya dikurangi gitu ya. Nah, sekali lagi kita adalah seorang ASN, kawan-kawan, yang kita butuhkan sekarang ini adalah perubahan mindset, kawan-kawan. Kita ini bukan penguasa, kita ini adalah pelayan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita ini punya wewenang ya dalam melaksanakan tugas. Ayo, wewenang tersebut kita terapkan, kita aplikasikan dengan baik sesuai peraturan, tidak semena-mena. Kita harus peduli, kita harus peka, tidak diskriminatif, dan kita punya jabatan, kawan-kawan. Ya, kita punya jabatan, dan jabatan itu adalah suatu amanah, kawan-kawan. Ya, jabatan itu adalah amanah, dan amanah itu adalah suatu kepercayaan. Dan amanah itu nanti kalau kita kaitkan nanti dengan materi korupsi itu harus dipertanggungjawabkan, kawan-kawan. Jadi sekali lagi, contoh-contoh yang sudah kawan-kawan lihat baik secara nasional maupun daerah yang sudah disampaikan oleh Mas Abil tadi, jadikan pelajaran, kawan-kawan, jangan sampai diulang lagi oleh kita ya, dan kita melakukan hal yang sama, kita hindari hal-hal seperti itu, kawan-kawan ya. Baik, terima kasih. Terakhir, karena ini tinggal satu orang, tinggal satu nomor, Mbak Nur ya, Mbak Nur Sahila.
Maka Mbak Nur, karena yang tertinggal nomor 10, mau tidak mau, Nggak mau. suka tidak suka gitu ya, harus menerima kenyataan gitu ya. Mbak Nur ya, nggak apa-apa Mbak Nur ya. Kita buka saja kotak nomor 10. Tapi udah sarapan kan Mbak Nur ya? Alhamdulillah sudah Pak, cuman saya lagi kurang sehat memang. Oh ya, mudah-mudahan lekas sembuh, lekas cepat. Lagi, sorry, ini mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia dan bagaimana cara mencegah perbuatan korupsi? Oke. Mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia dan bagaimana pencegahannya ya Pak? Ya. Kenapa korupsi itu masih terjadi di Indonesia? Bukan mungkin sih, seperti yang kita lihat dan seperti yang Bapak katakan tadi, tidak meratanya dan tidak pekanya hukuman terhadap tindak pelaku korupsi yang ada di Indonesia. Jadi pelaku korupsi itu masih berpikir bahwa kita bisa bebas dengan cepat. Jadi tidak masalah untuk melakukan tindakan itu. Terus faktor lainnya ya karena kebutuhan juga. Terus tapi faktor yang paling besar itu karena hukumannya itu masih hukuman yang diberikan itu tidak merata dan menurut saya itu sangat ringan bagi tindak pelaku korupsi. Terus cara mencegah tindakan pelaku korupsi itu yang pertama itu ya pasti kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing. Terus kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing. Terus karena kita ASN, kita sudah ada aturan yang mengatur. Jadi ya harus patuhlah terhadap itu sebagai seorang ASN maupun bukan. Walaupun masyarakat umum karena Indonesia sudah ada aturan yang di Indonesia itu sudah ada aturan yang mengaturnya seperti itu Pak. Oke, makasih Mbak Nur. Jadi kawan-kawan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ada 7 tindak pidana korupsi ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Kalau menurut KPK, ya korupsi itu bisa terjadi karena 2 hal kawan-kawan, niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan. Seseorang kalau sudah tidak punya niat, walaupun kesempatan ada, maka yakinlah tidak akan pernah melakukan korupsi. Beda kalau yang bersangkutan sudah punya niat, maka kesempatan itu pasti dicari-cari bagaimana caranya, ya karena sudah punya niat, ya. Dan biasanya juga korupsi itu terjadi karena aspek individu pelaku korupsi, ya. Terus aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada serta sistem yang buruk kawan-kawan. Ya, aspek pelaku korupsi juga bisa dipengaruhi oleh keluarga, gaya hidup, ya. Dan itu sangat rentan sekali karena tidak bisa menakar antara penghasilan dengan pengeluaran. Lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada penghasilan, sehingga untuk menutupi hal-hal tersebut dia berpikir bagaimana caranya agar bisa semua kebutuhan yang dia perlukan itu bisa terpenuhi. Salah satu caranya dengan melakukan korupsi. Sementara pencegahan itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama perbaikan sistem, ya. Peraturan perundang-undangan diperkuat, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Dan satu sisi juga perbaikan manusia, kawan-kawan, yaitu memperbaiki moral,
meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, serta lain-lain. Dan perlu kita ingat bahwa kawan-kawan manusia itu terdiri dari 3 tahapan, kawan-kawan. Yang pertama, paperwork, pada saat kita berada dalam kandungan, ya, dalam kandungan ibu kita, mama kita. Kemudian inward, saat ini kita sedang menjalani cerita kehidupan kita di dunia, dan afterward, ya, ketika kita sudah kembali kepadanya, ketika kita sudah meninggal dunia, ya. Nah, jika manusia itu sadar tujuan hidupnya, maka akan lahir yang namanya spiritual accountability, kawan-kawan. Ya, spiritual accountability. Spiritual accountability itu ingat bahwa Tuhan sebagai tujuan hidup, bahwasanya kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Kita lahir dari Tuhan, dari Allah, maka akan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Dan sekali lagi kehidupan itu harus dipertanggungjawabkan, kawan-kawan. Ya, sebagai seorang PNS, ya, awali kegiatan sehari-hari dari awal tidur itu dengan menghadirkan spiritual accountability dalam hidup kita, kawan-kawan, dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Hadirkan spiritual accountability. Ya, kemudian kita awali dengan niat yang baik dalam bekerja, ya, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Niat yang baik tersebut kita wujudkan dalam visi dan misi yang baik. Ya, apa sih tujuan kita dalam hidup ini, dalam bekerja ini? Kemudian untuk mencapai visi misi tersebut, lakukan usaha yang terbaik, kawan-kawan. Ya, lakukan usaha yang terbaik. Dan yakinlah kalau diawali dengan yang baik-baik, maka hasilnya pasti yang terbaik, kawan-kawan. Ya, kita adalah manusia dan kita mempunyai spiritual accountability, kawan-kawan. Setiap orang, setiap manusia punya spiritual accountability, dan dalam spiritual accountability itu ada yang namanya public accountability. Ya, sekali lagi ingat tujuan kita punya perjanjian dengan Tuhan, kawan-kawan. Apa sih tujuan hidup kita? Hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Manusia harus amanah mengatur bumi. Jika kalian membaca modul anti korupsi itu kan ada tuh yang tayangan tentang film dokumenter yang berjudul Home, gitu ya. Kalau kalian menyimak film dokumenter tersebut, maka kalian sudah mendapat gambaran bagaimana sekarang keadaan bumi, bagaimana sekarang rusaknya bumi, yang itu semua disebabkan oleh tingkah laku manusia, oleh perbuatan manusia. Ya, kemudian terus tingkatkan kualitas hidup kita dengan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, ya, beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, terus ikhlas menjalani hidup, menyerahkan hasil atau usaha kepada Tuhan. Yakinlah kita hidup di dunia ini, kalau ibarat saya tuh, bahasa saya seperti ini, sebelum kita lahir di dunia, masih di dalam perut ibu kita, dalam kandungan, kita sudah dibacakan sama Allah, sama Tuhan, cerita kehidupan kita, kawan-kawan. Skenario hidup kita sudah dibacakan. Yudil, kamu umur sekian, pada tanggal sekian, pada jam sekian akan mendapatkan ini. Pada hari ini, tanggal ini, jam ini akan kehilangan ini. Nah, jika kita setuju dengan cerita kehidupan kita, maka kita tanda tangan, ya, tanda tangan, bahasa saya tanda tangan kontrak, terus kita lahir ke dunia, ya, setuju. Tapi kalau kita tidak setuju, maka kita tidak bisa hidup di dunia, ya, tidak menghirup udara di dunia. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah doa dan usaha. Doa, usaha. Karena sekali lagi, jauh ribuan tahun yang lalu, cerita kehidupan kita itu sudah tertulis tuh di Yaumil Mahfuz. Ya, Yaumil Mahfuz. Ada tuh. Jadi kita tinggal menyerahkan hal usaha kepada Tuhan saja. Sekali lagi, kawan-kawan, setiap kita ini adalah pemimpin, kawan-kawan. Kita ini adalah pemimpin. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya, kawan-kawan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, karena itu, ayo bekerja dengan melahirkan spiritual accountability, kawan-kawan. Ya, oke. Bang Lukman, ini udah pukul 9.32. Minta izin agak sedikit lewat, kawan-kawan, ya, karena tadi terlempar kita, ya, sempat kehilangan beberapa waktu. Jadi kita selesaikan dulu apa yang harus kita selesaikan. Baik, kawan-kawan, semua pertanyaan sudah selesai, dan saya ingin menjelaskan ini. Sekali lagi, kawan-kawan saat ini berada sudah melewati agenda 1, yang mana agenda 1 itu ada nama pelatihannya adalah analisis isu kontemporer, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta kesiapsiagaan bela negara. Nah, agenda 1 ini membekali, tujuannya untuk membekali kalian punya dasar tentang menjadi seorang PNS, apalagi terhadap dasar kecintaan kepada
negara. Kemudian di agenda 2 sekali lagi ada mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, komitmen mutu dan anti korupsi, dan 5 mata pelatihan ini sekali lagi ada punya nilai-nilai dasar kawan-kawan. Nilai-nilai dasar tadi harus kalian kenali, harus kalian ketahui, harus kalian terapkan. Nanti kalian aplikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan selama kalian melaksanakan proses aktualisasi habituasi. Yang mana kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja menghasilkan output-output. Dan nanti di agenda 3 kalian akan menerima mata pelatihan pelayanan publik, government, dan manajemen ASN. Nah, dari 3 agenda mata pelatihan ini, agenda 3 ini, mata pelatihan yang ada agenda 3 ini, kalian diminta untuk menemukan isu ya yang terjadi di unit kerja masing-masing, yang mana isu tersebut juga harus kalian cari penyebab isunya, kira-kira apa penyebab isunya, dan cari pemecahan atau gagasan kreatif dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Dan saya yakin di agenda 1 sudah dapat gambaran kalian bagaimana cara menemukan isu, bagaimana menganalisis isu di tugas-tugas yang ada di agenda 1 yang sudah diberikan. Insya Allah semua tugas-tugas yang kami berikan itu sudah secara tidak langsung sudah memberikan pelajaran kepada kalian bagaimana nanti membuat laporan aktualisasi, karena semuanya sudah kalian jalani. Dan kalau nanti juga kalian juga harus melaksanakan yang namanya kegiatan penguatan kompetensi teknik bidang tugas, ini adalah ranahnya pimpinan kalian yang memberikan bagaimana penguatan kompetensi di bidang tugas ini, dan ini sekali lagi ada nilainya kawan-kawan, jadi harus dikerjakan. Oke. Ini penugasan yang harus kalian kerjakan. Hari ini tanggal 2 September itu ada tugas individu yaitu membuat learning journal tertulis. Kemudian pengumpulannya juga pukul 15 Kemudian kelompok untuk membuat video role play yang berkaitan dengan nilai aneka. Ya, ini batas akhir pengumpulan tanggal 6 September pukul 23.59. Kemudian tanggal 3 September itu ada 2 tugas individu. Yang pertama adalah membuat learning journal tertulis, itu tanggal 3 September, juga dikumpulkan tanggal 3 September pukul 23.59. Kemudian masing-masing juga membuat video penerapan aneka sesuai tusi masing-masing, dan ini dikumpulkan pada tanggal 6 September 2021 pukul 23.59. Di tanggal 4 September ada tugas individu, 1 tugas individu yaitu membuat mind map, ya. Ini dikumpulkan tanggal 4 September pukul 23.59, dan terakhir tanggal 6 September itu juga ada tugas individu yaitu membuat learning journal tertulis. Ini dikumpulkan. Ini ada yang dari Jawa enggak? Saya, Pak. Saya minta bantu bacakan ya. Ini ada pesan dari almarhum Kiai Haji Maimun Juber, ya. Beliau lahir tanggal 28 Oktober 1928 dan meninggal dunia kemarin di Tanah Suci pada saat beliau melaksanakan proses haji 6 Agustus 2019. Ada pesan-pesan beliau, mohon dibacakan, Mbak. Yang pertama ini. Ora kabeh wong pinter kuwi bener. Artinya tidak semua orang itu pintar. Tidak semua orang pintar itu benar. Ya, tidak semua pintar itu benar. Ya. Oke, lanjutkan. ora kabeh wong bener kuwi pinter. Dan tidak semua orang benar itu pintar, kawan. Akeh wong pinter nek ora bener. Banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Ya, kalian sudah bisa melihat contohnya. Ya. Lan akeh wong bener senajan ora pinter. Dan banyak orang benar meskipun tidak pintar, kawan-kawan. Nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter. Daripada jadi orang pintar tapi tidak benar, jadi orang benar meskipun tidak pintar. Ya. Ana sing luwih prayoga, yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Ada yang lebih bijak, ada yang lebih bagus lagi kawan-kawan, yaitu jadi orang pintar yang senantiasa selalu berbuat benar. Sudah pintar, pekerjaannya juga benar. Ya.
Minterno wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerake wong pinter. Membenarkan orang yang benar itu lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar, kawan-kawan. Karena kebiasaan orang yang pintar itu orangnya keras kepala gitu ya, hanya mementingkan diri sendiri saja, egonya tinggi. Silakan. Benerake wong pinter kuwi butuhke beninge ati lan jembare dodo. Membenarkan atau membuat benar orang yang pintar itu membutuhkan beningnya hati dan lapangnya dada, kawan-kawan. Jadi butuh hati yang bening, butuh kelapangan dada agar bisa membuat orang menjadi pintar. Ini saya ambil di muslimobsession.com, 8 nasihat Kiai Haji Muhammad Jubair yang menggetarkan hati. Terima kasih Mbak Rindang sudah membantu membacakan. Panggilannya siapa sih? Rindang, Imega, atau Nanda? Lindang. Lindang, banyak sekali gitu bisa dipanggil. Gitu. Oke. Mantan Presiden B.J. Habibie pernah berkata seperti ini, kawan-kawan, jadilah anak muda yang produktif, sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Kita anak muda, kawan-kawan. Pak Lukman, kita termasuk kita, Pak Lukman, tidak hanya mereka. Kita anak muda, Pak Lukman, ya. Nah, kita harus produktif, kawan-kawan, ya, sehingga menjadi pribadi yang profesional. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan, kita harus produktif, kawan-kawan. Ya, kita harus profesional dalam bekerja tanpa melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Jangan sampai kita asik hanya mengejar urusan dunia, tapi melupakan urusan akhirat. Jangan sampai kita hubut dunia, tapi melupakan bagaimana persiapan kita untuk akhirat, kawan-kawan, karena sekali lagi kita hidup ini tidak selamanya. Sedikit quotes dari saya, berkatalah apa adanya, bekerjalah dengan sejujurnya, jadilah pribadi yang dapat dipercaya, hingga nanti jadi abdi negara, kawan-kawan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, minta halal, minta ridho, minta maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti jika ada yang ingin diskusikan, bisa kita diskusikan lewat grup chat, grup WA, ya. Sekali lagi, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih, Pak Lukman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yudil. Untuk kegiatan kita Zoom untuk hari ini, kita selesai. Mohon maaf kalau karena ada gangguan tadi. Untuk tugas-tugasnya, silakan dipersiapkan, terutama yang dikumpul untuk hari ini. Perhatikan format dan perintahnya, dan sampai kejadian lagi kita yang kemarin, apabila diminta filenya JPG, langsung komplit ke JPG, jangan PNG atau yang lainnya. Apabila diminta link, usahakan link yang dikirim, jangan videonya. Sebenarnya sudah dipermudah ya, sebenarnya Bro. Jadi kalau bisa mudah jangan dipersulit ya. Nah, jangan kayak iklan rokok kan, kalau bisa sulit kenapa dipermudah. Nah, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan segala macam, silakan colek Pak Yudil di grup WA kita. Kita akan ketemu lagi di Zoom hari Senin nanti ya. Kalau menurut jadwal. Nah, berarti iya. Berarti selanjutnya kita self learning, belajar sendiri. Kalau ada yang tidak jelas, diskusi ke teman bisa. Kalau masih tidak dapat solusinya, bisa ke Pak Yudil atau ke saya juga bisa. Yang pasti kita manfaatkan grup WA kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Ada tambah lagi Pak Yudil? Ya, sekali lagi tetap semangat kawan-kawan. Terus jaga kesehatan, ya. Terus jaga kesehatan. Sekali lagi kita sedang berjuang kawan-kawan. Ya, istirahat kita tidak normal, tapi walaupun itu sekali lagi yakinlah apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi kita dan insya Allah juga menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu kalian semua menjadi PNS. Jangan kasih kendor. Terima kasih Pak Lukman. Nah, terima kasih Pak Yudil. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat, salam literasi. Terima kasih.